Sahabat usia Mas, kalau saya memperhatikan tokoh-tokoh pemerintahan kita, dan terutama level gubernur sampai ke presiden, itu saya melihat cara berpikirnya, gagasan-gagasannya itu melampaui batas. Ya, artinya melampaui batas itu ya ada standar-standarnya kan biasanya manusia cara berpikirnya itu. Tapi ya pemimpin kita di Indonesia boleh saya katakan sungguh luar biasa. Ya, kalau orang berkata apa ya out of the box, gaya banget sih itu. Tapi sebetulnya memang pikiran manusia itu tak terbatas. Ya, apalagi kalau dia berimajinasi itu sampai jauh ke depan. Ya, 5 tahun ke depan sudah terpikirkan saat ini. Ya, oleh karena itu, ingat ya, Presiden Prabowo yang beberapa saat yang lalu baru dilantik jadi presiden oleh partainya sudah diusung untuk menjadi calon presiden tahun 2029 sampai tahun 2034. Ini kan luar biasa. Itu artinya dia sudah melampaui berpikir secara standar orang-orang kebanyakan. Nah, di saat-saat ini saya sering melihat ada namanya kampung wisata, ada desa wisata, tapi kok nggak pernah dengar ada kota wisata gitu. Nah, saya melihat gubernur provinsi daerah Jakarta ini juga memiliki visi tentang kota Jakarta sebagai kota wisata. Ya. Jadi Jakarta itu sebetulnya sudah memiliki tempat-tempat wisata yang jumlahnya banyak. Kalau dihitung lebih dari 10 tempat wisata, apalagi yang populer-populer, yang besar-besar, ya, seperti Taman Jaya Impian Ancol, yang di dalamnya itu ada banyak tempat rekreasi seperti apa namanya Dufan, ya, tempat karavan, lalu ada apa namanya itu yang binatang-binatang laut, ikan-ikan laut itu, ya, dan masih banyak tempat wisata di Taman Impian saya. Belum lagi Taman Mini Indonesia, belum lagi Monas, belum lagi museum-museum, ya, ada kota tua, ada tempat wisata yang murah meriah yaitu Taman Marga Satwa, ya, yang di situ banyak binatang-binatangnya luar biasa. Tapi kenapa Gubernur Pramono ini juga masih menginginkan Jakarta menjadi destinasi wisata? Tapi ada kekhususan, yaitu destinasi wisata sepak bola. Luar biasa kan? Itu, nah, itu dia nyatakan ketika dia membuka Liga Jakarta 17U, ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya itu tanggal 4 Mei, ya, tahun 25 ini. Di situ di Liga itu jumlah pesertanya ada 18, luar biasa. Dan dia juga punya visi yang berbeda lagi. Kalau tadi yang pertama adalah untuk wisata, ya, sepak bola. Jakarta destinasi wisata sepak bola. Jadi nanti sepak bola akan ramai lah di Jakarta. Apalagi Jackmania itu sudah difasilitasi untuk sepak bolanya, yaitu di JIS, apa ya singkatannya JIS, Jakarta Imperium Stadion. Ya, jadi stadion internasional Jakarta itu. Nah, luar biasa. Dari situlah
base campnya, ya, rumahnya sepak bola Jakarta. Dan memang kalau sepak bola ini sudah menjadi industri, ya peminat penonton pasti banyak. Tentu dia tidak akan hanya sepak bola saja, tapi sport-sport apapun, olahraga apapun, itu dijadikan tempat berwisata, tempat untuk menghibur diri, tempat untuk healing, ya, karena bisa tertawa, lepas, bisa mengekspresikan diri sesuka hati di lapangan. Itu penonton-penontonnya. Coba lihat, kalau gol gimana orang-orang ya berteriak-teriak sampai lompat lohat, ya, bajunya dilepas. Gitu. Nah, ternyata sisi yang lain, Pram itu menginginkan tempat liga yang diresmikan itu, Liga Jakarta U17, merupakan sarana untuk mencari bibit-bibit unggul, paling tidak disiapkan untuk menuju PON 2028. Masih jauh kan PON 2028 itu. Ya, coba masih ada 3 tahun, 4 tahun lagi. Ya, tapi ya memang harus begitu seorang pimpinan. Harus berpikir jauh ke depan. Ya, cara berpikirnya melampaui orang-orang kebanyakan. Dan sebetulnya itu juga disiapkan, ya, untuk mungkin bukan U17-nya, tapi mungkin untuk seniornya, ya. Tapi kan ada U21, lalu U20, lalu yang senior. Dan sekarang ini kan juga sepak bola Indonesia sudah boleh dikatakan ada kemajuan yang luar biasa. Sudah bisa masuk menuju ke tingkat internasional. Ada peluang juga masuk ke Piala Dunia. Ya, sekalipun tantangannya berat. Nah, itulah gambaran-gambaran tentang pemimpin, ya, yang ada di Indonesia. Presiden kita juga pemikirannya luar biasa maju. Nah, HDM juga pemikirannya maju. Nah, bagaimana dengan pemikiran-pemikiran gubernur-gubernur yang lain? Oh, belum kelihatan. Nah, tentu saja harus banyak belajar bagaimana memikirkan rakyatnya, atau daerahnya menjadi sejahtera melalui prestasi-prestasi daerah yang dikembangkan. Dengan adanya wisata kota Jakarta itu tadi, tentu diharapkan pemasukan lebih banyak, ya, karena sering ada kegiatan-kegiatan perlombaan, baik itu di level nasional, baik itu level dunia, bisa masuk ke Indonesia. Ya, seperti dulu pernah ada Formula E, ya, cukup lama sekali itu. Kalau itu diadakan setiap 2 tahun sekali, pastilah luar biasa. Ya, tinggal gimana, toh sirkuitnya sudah ada di zamannya Pak Gubernur Anies Baswedan itu. Jadi itu tinggal dimanfaatkan lagi, ya, bisa gunakan. Ya, banyak sekali tempat-tempat, ya, untuk kalau saya melihat ke Singapura, ya, Formula E itu di jalan yang sudah ada, gimana coba kita bisa membuat sendiri. Ini sebetulnya Indonesia peluangnya besar sekali. Dan Mandalika sana juga punya sirkuit, ya, bisa dikembangkan. Tapi kan setelah itu juga nggak pernah ada perlombaan lagi. Nah, jadi ya mestinya para pejabat-pejabat gubernur yang sudah punya fasilitas itu bisa mengemas, bisa berkolaborasi dengan pejabat-pejabat di tingkat pusat untuk mendatangkan lomba-lomba yang besar, yang pada ujungnya akan mendatangkan devisa, ya, yang masuk ke daerah itu. Nah, dan akhirnya rakyat yang ada di daerah itu atau masyarakat yang ada di daerah itu akan terus maju. Jakarta memang menjadi magnet tersendiri karena setiap tahunnya masyarakat dari luar daerah yang masuk ke Jakarta itu pasti banyak. Apalagi setelah Lebaran, bodong-bodong mudik
lalu balik lagi ke kota, pasti membawa teman-temannya, pasti membawa keluarganya untuk hidup di Jakarta. Nah, Jakarta memang sudah dapat menjadi kota wisata pada saat ini. Destinasinya wisata cukup banyak, tapi akan ditambah lagi dengan wisata sport, khususnya sepak bola. Maka percayalah Jackmania ini, dan teruslah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jangan hanya datang pamer ketika jadi juara, tapi sering-sering berdiskusi, pastilah akan didukung dengan pemerintah daerah. Nah, akhirnya pemerintah daerah dan Jackmania bisa bekerja sama untuk mewujudkan destinasi Jakarta untuk sepak bolanya. Oke, sampai di sini kita jumpa tentang destinasi-destinasi wisata, terutama wisata rohani. Oke, bye-bye.